Jadi satu pesan yang ibu yang tidak bisa tiang lupakan, jadilah orang yang bisa dipercaya orang gitu. Nama saya yang tercatat di KTP yaitu Inyoman Wanegiri. Jadi mungkin orang tua saya memberi nama itu sebuah pengharapan. Jadi Wana mungkin artinya hutan, Giri artinya gunung. Jadi kedua tempat itu adalah sumber kehidupan. Jadi benar saja saya diharapkan menjadi sumber kehidupan bagi keluarga. Kemungkinan cita-cita saya juga supaya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Jadi saya keseharian juga dipanggil dengan Pak Mangku karena saya adalah seorang pemangku ngayah ring Pura Melanting, yaitu juga yang ada kaitannya juga dengan LPD karena Pura Melanting itu adalah dewanya kemakmuran, dewanya uang gitu. Jadi menurut kepercayaan orang Bali. Jadi saya bertugas di LPD, dijadikan ketua LPD itu berawal dari tahun 1994. Jadi saat itu memang Benese mendapatkan suatu izin LPD, jadi untuk pendirian LPD. Cuman untuk pertama-tama supaya disiapkan petugasnya sebanyak 3 orang. Jadi waktu itu saya dipanggil oleh Benese waktu itu untuk mendapat pelatihan di Denpasar. Tapi untuk mencari teman-teman yang 2 itu sulitnya minta ampun. Banyak orang yang dihubungi waktu itu memang tidak mau gitu. Akhirnya ada juga teman yang akhirnya mau di sana, yaitu Pak Maderate dan Nimade Sumayani. Kita bertiga. Titiang kebetulan pendidikan Titiang memang tidak, latar belakangnya bukan ekonomi, karena Titiang Dumun sekolahnya adalah sekolah pendidikan guru agama. Titiang sekolah di PGH di Gianyar, PGH Negeri Denpasar bertempat di Gianyar. Kebetulan bertiga itu sama, cuma yang Nimade Kusumayani itu adalah kebetulan adik kelas. Nah, jadi berawal dari sana tahun 1994 kita dapat pelatihan. Kemudian pas bulan Maret, 13 Maret 1994 kita mulai buka kecil-kecilan waktu itu. Dan waktu buka pertama kali saya ragu gitu. Apakah mungkinkah ini bisa berkembang, karena mengingat modal awalnya dulu kan cuma 5 juta. Dan pas waktu di sana juga momen kita buka adalah saat momen dimana masyarakat ini kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keuangan, terutama bank. Karena pada waktu itu banyak bank yang tutup dan bangkrut. Kebetulan juga kerama di sini, ke masyarakat di sini juga banyak uang-uang yang ditabungkan di bank-bank swasta itu tidak bisa ditagih. Jadi mereka merasa trauma lah untuk menempatkan dananya di LPD. Ya, jadi saya datang mengut tabungan kepada krama. Memang seperti itulah, sing yang jero gede jero iluh dan istilahnya di begede uluh dan itu istilah seperti itu baru kita tantangannya ya. Tapi saya berusaha juga meyakinkan kepada krama, karena ini LPD adalah milik kita bersama, juga tempatnya dekat. Nah, pegawainya juga ibu kenal. Kalau ada apa-apa dan jangan mungkin halo ngerah. Nah, bangunan idang LPD duine hidup, artinya bisa berkembang, ngiring di sarang-sarangin dumun. Nah, dados dumun kidek-kidek nanti yang pun ageng tarik malih kan. Itulah anunya, akhirnya pelan-pelan akhirnya waktu pertama kali kita masih numpang, kantor tidak punya, kita numpang di kantor kepala desa karena saat itu kita belum punya kantor gitu. Akhirnya dikasih tempat oleh Bapak Kepala Desa di kantor desa, kita numpang di sana. Kemudian tahun berapa itu 2000
Nah, 2006 itu kita sudah mulai punya gedung kecil di sini ya, juga tempatnya masih kecil sekali. Akhirnya sejak kita punya gedung, mulailah masyarakat sedikit-sedikit mulai timbul keyakinannya terhadap lembaga. Nah, jadi dengan disiplin kita, dengan kejujuran, akhirnya tahun 2010 kita membuat gedung ini. Jadi saya merasa semangat dan yakin karena kata-kata yang di awal tadi, jero gede jero iluh. Jadi saya ingin membuktikan bahwa saya bisa menjaga kepercayaan yang dititipkan oleh masyarakat itu ya. Juga support dari perjuru, semua aparat desa itulah yang memberikan support sehingga kami punya kepercayaan untuk mengembangkan lembaga ini jadi sampai sekarang ini. Jadi kita sering secara rutinnya di sini setiap odalan ageng di Pura Kayangan milik Desa Adat, punika Pura Pusah Desa Dalem, Pura Melanting. Nah, kita mengaturkan 200 kg daging babi. Jadi kalau anggap saja kalau misalnya 30.000 berarti kita sudah 6 jutaan itu ya. Nah itu untuk kalian juga kepada Banjar-Banjar setiap ada odalan di salah satu puranya kita juga ngaturan punya sebesar 2 juta. Nah saat ada upacara fitriyatnya ya tu aben natunya ngaben ngerit istilahnya, kita juga ikut berpartisipasi, juga ikut istilahnya driki metempung gitu kan. Jadi dengan kisaran nominal rupiahnya per sawanya itu 200.000. Jadi kalau memang ada 10 ya 2 juta, kalau ada lebih itu gitu. Itu kemudian untuk setiap acara ulang tahun mungkin kita adakan untuk sosial dan sosial untuk para anak-anak yatim, kemudian kepada anak-anak cacat. Setiap ulang tahun itu kita juga memberikan santunan, kita pilih karena kita berbanyak banjar, mungkin tidak bisa semuanya, mungkin kita pilih di banjar A, kemudian setelah tahun berikutnya kita pilih di banjar B, kemudian banjar C, seperti itu. Terima kasih. Saya tempat lahir adalah di Banjar Pande, yaitu tepatnya tanggal 5 Maret tahun 1967. Saya bersaudara 5 orang, jadi 2 laki-laki dan 3 perempuan. Jadi memang saya terlahir dari keluarga yang sangat kurang lah gitu, bahkan sangat masih di golongan miskin karena ibu dan ayah adalah seorang petani, punya lahan cuma berapa itu 10 hare gitu ya. Jadi waktu itu pekerjaan sampingan juga ibu dan ayah tidak punya, jadi lahan pertanian itulah sumber kehidupan sehingga kami sering kekurangan jadinya. Ya masa kecilnya ya dibilang saya sengsara sih tidak, tapi karena waktu kecil saya baru kelas 4 itu saya sudah punya keterampilan untuk mengurus diri sendiri, untuk bisa mandiri karena saya punya keterampilan mengukir itu. Jadi waktu itu saya memburuh, istilahnya masih memburuh ngukir kepada kakak-kakak yang ada di rumah. Jadi dengan hasil ukiran itulah saya nika bisa untuk melanjutkan, untuk membiayai sendiri. Kalau minta uang dari ayah dan ibu sudah tentu tidak mungkin, sampai nangis darah pun tidak mungkin akan dikasih. Memang tak memiliki, saya sadar itu, karena orang tua memang tidak bisa mencari uang, tidak bisa gini. Nah jadi sejak kelas 3 itu saya belajar ngukir. Jadi mungkin saya bikin bingkai kecil-kecil ya bundar seperti itu, saya jual waktu itu ke
Denpasar, ikut kakak ke sana juga, saya ikut ke sana jual gitu, dapat waktu itu seharga 500 rupiah. Jadi uang 500 rupiah itu sudah luar biasa, jadi saya sudah bisa untuk saku sekolah, uang saku sekolah untuk bisa belajar. Jadi pas tamat SD kami ingin melanjutkan ke SMP, jadi orang tua nangis semuanya, bilang jangan masuk, saya tidak mampu membiayai gitu. Tapi karena waktu itu saya nakal, saya mendaftar di negeri, ya kalau dapat saya pasti baru saya akan lanjut, kalau tidak ya udah gitu, saya akan menekuni ukiran. Tapi waktu itu kebetulan saya dapat jadinya masuk di sekolah negeri waktu itu. Akhirnya saya lanjut di sekolah SMP Negeri Tegalalang, SMP Negeri 1 Tegalalang, dengan usaha sendiri, biaya sendiri. Kemudian pas juga tamat di SMP, mau melanjutkan gitu, karena saya dulu obsesinya sih, cita-citanya jadi guru, biar jadi guru saja gitu, karena itu mungkin cara yang paling mudah kayaknya waktu itu. Sekolah guru kebetulan di Gianyar itu ada sekolah PGH, Pendidikan Guru Agama Hindu, jadi saya coba-coba mendaftar di sana, walaupun juga orang tua semuanya menangis semuanya, apakah kamu mampu gitu, apakah kamu bisa gitu. Akhirnya ya dicoba saja dulu, nanti kalau memang sampai di mana ya kita berhenti di sana gitu. Akhirnya ya, selama di sana juga astungkare dengan segala usaha, jadi saya waktu itu bisa melewati, walaupun saya sering dipulangkan oleh guru karena setiap tanggal 10 itu pasti pengecian SPP, saya nunggah SPP. Kebetulan ada seorang guru tuh sampai sekarang saya tidak bisa lupakan. Dialah yang membantu saya. Namanya beliau Ibu Tianya, namanya. Beliau itulah sering membantu saya, ngasih pinjam gitu. Akhirnya kalau saya sudah punya, akhirnya saya kembalikan gitu. Sampai yang luar biasanya lagi, setelah dikasih pinjam, setelah yang kembalikan malah dikasih foto lagi, itu luar biasa sekali. Saya sangat salut sekali pada guru saya itu. Saya lebih dekat sama sosok ibu. Dia sangat luar biasa itu. Dia sangat perhatian, penuh cinta dan rasa kasih gitu. Juga ayah juga seperti itu, cuman sih yang lebih dekat mungkin karena anak laki-laki mungkin lebih suka ke figurnya ibu gitu. Karena ibu lah yang sangat memperhatikan, kesedangkan kalau ayah kan memang tugasnya ke sawah, pulangnya malam itu. Itu kebetulan kedua orang tua sekarang sudah berpulang, jadi beliau sudah berpulang. Jadi satu pesan yang ibu yang tidak bisa tiang lupakan, jadilah orang yang bisa dipercaya orang gitu. Jadi peganglah kepercayaan orang itu dengan baik. Saya sangat yakin ada campur tangan Tuhan, dan saya sering membuktikan hal itu. Jadi manakala anggaplah misalnya kebetulan dulu misalnya kas sedikit, kemudian berpikir tahu-tahu ada ayah datang, itu berarti tidak mungkin secara kebetulan orang pas di waktu itu saat itu akan datang ke sini gitu. Kalau memang tidak, mungkin ada yang menyuruh artinya gitu. Jadi saya yakin sekali dengan campur tangan Tuhan itu. Harapan Titiang ke depan sih, karena mungkin Titiang usia sudah hampir menjelang pensiun, mungkin 3 tahun lagi saya sudah mungkin akan meninggalkan tempat ini. Tapi harapan Tiang adalah lembaga yang sudah ada saat ini, yang sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat manfaatnya, agar bisa tetap minimal bisa tetap
alangkah bagusnya bisa bertumbuh dan berkembang. Nah itu, jadi kalau harapan saya ya syukur masih dikasih Tuhan umur untuk menyaksikan semuanya dengan sehat, dan itu saja.